Dalam kesempatan kali ini masih kita akan membahas seputaran engine Hino, yaitu kekencangan torsi baut, cap main bearing, dan cap connecting rod. Kelanjutan dari video kita kemarin untuk di silinder head itu sendiri, ada beberapa komponen atau kebersihan dari komponen itu yang memang harus ekstra untuk di pemasangan conrod bearing dan main bearing ini. Di sini kita harus perhatikan untuk dari lubang crankshaft itu sendiri kita bersihkan, jauhi dari kotoran-kotoran yang ada. Jadi di sini untuk pemasangannya kenapa kita harus mengikuti standar book dari Hino itu sendiri, karena untuk hasil yang lebih maksimal mencapainya suatu umur dari komponen ini, yang terutama dari pemasangan itu sendiri itu sangat berpengaruh dari umur komponen yang kita pasang. Jadi harap teman-teman di sini tetap kita anjurkan untuk menggunakan book manual dari unit Hino ini, karena itu adalah standar dari Hino. Jadi di sini ada beberapa komponen yang memang kita harus lebih teliti dan lebih jeli untuk pemasangan, terutama di engine overhaul nanti. Teman-teman bisa melihat di sini ada beberapa prosedur yang perlu kita lihat dan kita amati. Yang pertama, kita bisa melihat ukuran dari baut ini sendiri, terutama kebersihan dari thread baut ini. Jadi nanti kita bisa menggunakan tool pendukung untuk kekencangan baut ini, terutama teman-teman semua mungkin sudah paham untuk kunci momen di sini. Jadi nanti kita akan mengulas dari ukuran baut ini sampai ada aturan dari sudut-sudut pemutaran. Di sini di blok dari engine ini kita bisa melihat cap main bearing, yaitu bagian tengah dari nomor 1 sampai nomor 7. Di sini perlu diperhatikan jangan sampai teman-teman terbalik untuk pemasangannya atau tertukar posisi. Dari jumlah baut ini sendiri ada 13 piece atau 13 buah baut cap main bearing. Selanjutnya ini prosedur dari pengikatan sudut yang menggunakan derajat. Nanti mungkin kita akan mengulas detail lagi untuk kekencangannya nanti ya, yang menggunakan sudut ini. Lanjut untuk pemasangan cap main bearing, teman-teman juga jangan lupa memperhatikan ada namanya komponen trans bearing yang di sini tertera melekat di cap main bearing ini sendiri. Jangan sampai terbalik untuk pemasangan ini. Selanjutnya ya, ini kita akan membahas dari diameter atau ukuran dimensi dari baut ini. Dari dimensi baut cap main bearing ini menggunakan ukuran yaitu 108 mili atau 4,25 inci dari kencangan. Selanjutnya nanti kita akan menggunakan pengikatan kunci momen untuk tahap awal atau step awal, yaitu bisa kita gunakan 69 Nm atau 700 kgf atau 51 lbf yang bisa kita ikat di tahap pertama ini. Jadi selanjutnya di tahap kedua, disinilah kita akan menentukan bagaimana sudut-sudut derajat. Jadi tahap kedua kita dianjurkan untuk menggunakan sudut 1/4 putaran, yaitu 90 derajat di sini. Untuk tahap kedua dari pengencangan baut ini. Yang tahap ketiga dia menggunakan putaran 1/8 putaran, yaitu 45 derajat. Di sini kita bisa menentukan untuk sudut-sudut yang ditentukan oleh sub manual ini.
Di sini kita bisa lihat dari pin mark yang titik start yang digunakan ini, kita akan tarik searah jarum jam bagaimana sih posisi 90 derajat atau 45 derajat ini. Yang finishing terakhirnya itu terletak di 45 derajat. Jadi kesimpulannya untuk teman-teman semua, tahap pertama kita menggunakan kunci momen yang sudah tertera tadi. Jadi ya anggaplah contoh kita menggunakan ukuran 5 lbf. Jadi di step keduanya ditambah lagi oleh putaran, yaitu 1/4 atau 90 derajat. Nah, jadi untuk yang tahap terakhir yaitu 45 derajat untuk finishing. Nah, teman-teman bisa melihat urutan-urutan dari pengikatan itu sendiri yang sudah tercantum tadi sesuai nomor 1, 2, 3 dan sampai 13 baut yang harus kita ikat di sini. Nah, mudah-mudahan ini berguna untuk tahap pengikatan dari main bearing ini sendiri dari unit Hino 260 JD atau TI yang sesuai sub manual. Harap teman-teman bisa menggunakan sub manual juga di rumah untuk hasil yang lebih maksimal dan memuaskan untuk tercapainya umur dari komponen-komponen engine ini. Untuk teman-teman semua, jangan lupa terus dukung channel kita untuk mekanik Indonesia yang lebih maju lagi. Lanjut, kita akan membahas di sini masalah untuk install dari cap conrod bearing atau connecting rod bearing. Jadi yang sebelum kita lakukan penginstalan, mungkin teman-teman sudah paham semua. Di sini kita lakukan install di bagian ring piston. Lihat untuk posisi dari penyusunan ring piston ini, kita bisa lihat di sini ada posisi-posisi yang memang tertentu. Jadi terutama di bagian second ring, top ring, oil ring, jadi tidak bisa tersusun untuk posisi dari sambungan ring piston itu sendiri. Untuk diperhatikan di sini teman-teman semua untuk pemasangannya. Jadi selanjutnya nanti yang perlu diperhatikan adalah ini cooling jet atau oil jet, kita sering dengar istilahnya. Ini posisi pemasangannya harus hati-hati atau ekstra hati-hati untuk teman-teman semua. Kalaupun posisinya terkena dari conrod piston ini, mungkin nanti akan terjadi hal yang fatal, bisa patah untuk cooling jetnya. Terutama di sini dia menggunakan bahan yang sangat rentan untuk patah. Jadi di sini ada install dari piston ini ke tahap yang lebih lanjut. Nanti kita akan membahas bagaimana sih kekencangan dari cap connecting rod ini. Lanjut untuk kita sharing sedikit. Nah, di sini untuk install dari silinder piston itu sendiri, kita harus menggunakan dari special tool untuk pemasangan atau install dari piston ini. Untuk diperhatikan teman-teman semua, di sini ada special toolnya. Dan untuk memastikan pemasangan dari piston silinder ini yang sudah
benar atau tepat, kita bisa melihat dari sudut exhaust side atau intake side nya. Ini ada holomark yang bisa kita lihat, yaitu mengarah atau berada di posisi dari exhaust side ini sendiri. Harap teman-teman bisa lebih teliti lagi untuk melihat dari holomark silinder piston ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melihat dimensi A, atau kita bisa lihat langsung di gambar samping pojok kiri ini, yaitu dimensi dari baut ini adalah 68,0 mm atau 1775 in. Jadi di sini kita melihat diameter dari cap connecting rod ini yang sudah tertera atau dengan ukuran yang sudah ditentukan. Selanjutnya untuk step yang terakhir, kita menggunakan tool pendukung, yaitu kunci momen yang menentukan langkah awal, yaitu dengan ukuran 69 mm atau 7000 kgf atau 51 lbf. Jadi teman-teman semua, untuk langkah awal ini kita bisa menentukan atau melakukan pengencangan menggunakan kunci momen yang sesuai tertera dari ukuran tersebut. Selanjutnya di sini kita bisa lihat juga untuk langkah yang kedua. Dan di langkah kedua ini kita melakukan pengikatan atau penambahan ikatan dari kunci momen tadi, dan kita juga menentukan di sini penmark start awal. Jadi setelah kita kencang sesuai kunci momen, kita lakukan untuk penmark atau titik yang ingin kita mulai atau penmark start. Jadi di sini kita menggunakan tahap kedua, yaitu 1/4 putaran, yaitu 90 derajat. Mungkin teman-teman bisa melihat contoh di gambar di pojok bagian kiri ini. Jadi kita menentukan sudut derajat. Setelah melakukan sudut derajat 90 derajat ini, kita akan menentukan langkah ketiga, yaitu atau langkah terakhir, yaitu menambah sudut putaran, yaitu dengan putaran 1/8 putaran dengan 45 derajat atau 45 derajat 1/8 putaran. Jadi kesimpulannya, untuk kekencangan dari baut connecting rod atau conrod dari silinder piston ini, kita langkah awal menggunakan kunci momen tadi yang sesuai tertera. Mungkin kita ambil contoh 51 lbf ditambah 90 derajat dan ditambah 45 derajat. Semoga apa yang kita sharingkan di sini bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa menambah wawasan dari teman-teman semua juga. Terutama di sini kita selalu belajar dan selalu belajar, terutama untuk semua komunitas mekanik di Indonesia ini. Harapan saya tetap dukung dan selalu support untuk channel ini untuk kedepannya yang lebih maju dan bagus lagi.